Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini saya ingin lagi bahas tentang Irma Caniago versus Roky Gerung. Jadi saya baru nonton nih guys di Kompas TV. Bagaimana nggak sopannya Ibu Irma ini memotong pendapat dari Roky Gerung gitu. Bahkan menyebut Roky Gerung dengan dungu. Padahal kata dungu itu adalah kata yang ditemukan yang sering yang bersumber atau ditemukan yang diprakarsai diviralkan oleh Roky Gerung gitu. Jadi seakan-akan nggak apa ya namanya nggak ada malunya gitu menggunakan kata dungu ini gitu kan. Oke, seakan-akan dia nggak punya tuh kata-kata orisinil yang lain apa gitu, sehingga harus menggunakan kata-kata Roky Gerung sendiri gitu, ya kan? Dia nggak punya originalitas gitu. Nah, di sini kita akan bahas betapa tidak pahamnya Bu Irma ini. Ya, coba kita kupas sedikit. Jadi di situ Bung Roky Gerung berkomentar bahwa tiap ada demo itu selalu ada stigma dari pihak penguasa pemerintah ya, yang merasa kepentingan terganggu, ya kan, itu menghalangi. Ya, sebagian besar itu ada dengan wacana pemikiran, ya, pemerintah atau penguasa berpikiran bahwa ini adalah mau kudeta. Ya, setiap ada, jadi dianggap ini mau mengganggu kekuasaan, mau mengganti presiden gitu kan. Padahal meminta turun presiden itu adalah konstitusi, ya kan? Kan cuman ngomong, bukan dengan aksi militer atau aksi senjata, hanya menyampaikan aspirasi. Itu diatur oleh undang-undang, boleh guys ya. Bahkan MPR pun boleh melakukan impeachment gitu, narasi-narasi untuk mengimpeach, memecat presiden, itu boleh, konstitusi, selama tidak digunakan cara-cara kekerasan militer gitu kan, pakai kekerasan bersenjata nggak boleh. Tapi kalau narasi itu boleh, turunkan presiden, ganti presiden gitu kan. Jadi orang-orang yang di pemerintah tuh penguasa udah parno duluan, dan dengan keparnoan itu menggulirkan wacana orang-orang ini adalah orang-orang yang mau makar, orang-orang yang mau mengganggu kekuasaan gitu. Padahal itu konstitusional gitu kan. Nah, apa kata tadi kata Bu Irma ya, ini betapa tidak nyambungnya beliau ya, kita bahas ini. Kalau pemerintah begitu ya kan, kemarin itu tidak boleh ada aksi demo 11 April itu. Ini kan nggak nyambung, karena Bung Roky Gerung bukan ngomong pada tatanan itu, dia ngomong tentang konteks global keseluruhan aksi demo ya. Itu terjadi dan disuruh lihat medsos gitu kan, banyak aksi-aksi persekusi, aksi-aksi penangkapan ya kan, bahkan sebelum aksi dilakukan dengan tuduhan makar, kudeta gitu kan, ada itu terjadi pernah. Jadi Bu Irma ini kurang piknik, ada penangkapan, persekusi gitu kan. Jadi kita contoh aja yang sering terjadi itu ketika ada wacana tagar 2019 ganti presiden gitu kan. Dan itu sah karena memang waktu itu adalah pemilihan presiden gitu kan. Tadi presiden itu bisa diganti lewat pemilu gitu, ya kan. Sedangkan MPR pun bisa mengimpeachment presiden sebelum lewat berakhir masa jabatannya. Nah, jadi nggak ada hubungan sama demo kemarin gitu. Kita nggak ngomong soal demo. Jadi Bung Roky Gerung itu nggak ngomong tentang soal demo kemarin, tapi secara global. Tapi Bu Irma nggak ngerti itu. Dia nunjuk demo kemarin, gitu kan. Lalu dia katakan medsos media mana? Kata Bu Roky Gerung medsos gitu kan. Kita tahu bagaimana netizen kecewa dengan presiden saat ini, dengan penguasa saat ini, sehingga banyak bergulir rencana ganti 2019 ganti presiden lah, mana yang viral itu kan, yang banyak sekali. Dan lain-lain lah, turunkan presiden lah, turunkan Jokowi segala macam gitu kan. Karena publik sudah gerah pengen ada perubahan atas negeri ini yang carut marut kan kacau balau guys ya. Sekarang gila-gilaan ini saya dengar lagi berita nih ada wacana mau kenaikan gas 3 kilo bahkan pertalite gitu kan, yang sebelumnya tidak katanya. Yang yang naik itu Pertamax sama gas 11 kilo. Tapi ini sudah wacananya udah ke 3 kilo guys, gas 3 kilo sama pertalite yang seharusnya disubsidi untuk
rakyat menengah ke bawah gitu kan. Nah, jadi itu bukti tidak konsisten gitu. Banyak kenaikan di mana-mana. Saya juga trading ya. Trading itu biasanya PPN cuma 10%. Ini mau dinaikkan 11%. Udah naik 11%. Mau dinaikkan lagi 20%. Biasanya nggak ada tuh biaya materai transaksi 10 juta ke atas. Ini ada sekarang. Ini kan luar biasa. Kita hitung-hitung ya, kalau satu hari saya transaksi ya, jarang sekali sehari itu di bawah 10 juta. Transaksi trading saham itu jarang sekali di bawah 10 juta. Karena kita ada beli dan jual. Beli aja 5 juta, jual 5 juta udah 10 juta gitu. Jadi bukan hanya dikenakan pada transaksi jual, tapi juga beli gitu. Jadi jarang sekali ya kita transaksi di bawah 10 juta. Dan itu bukan modal yang besar guys. Karena 10 juta itu ya kita bisa dengan 5 juta aja. Karena kita cuma butuh modal awal 5 juta untuk beli, lalu kita jual lagi. Bahkan di bawah itu bisa, asal kita berkali-kali. Istilahnya itu scalper ya. Para scalper melakukan itu. Saya modal 1 juta aja bisa. Transaksi 10 juta bisa. Saya beli, jual 5 kali. Beli 5 kali, saya jual 5 kali. 1 juta, itu ya 10 juta gitu. Jadi nggak perlu modal besar. Jadi peluang orang kena hit biaya materai 10 ribu ini luar sekali. Padahal itu adalah elektronik. Bukan seperti kita yang kada tahu kalau ada materai yang betul-betul tertulis itu kan. Kalau Anda buat perjanjian itu ada materainya, itu memang ada nampak materainya. Memang dicetak oleh pemerintah. Tapi ini tidak, hanya transaksi elektronik. Ada biaya materai lunas tapi nggak ada materainya gitu, nggak ada fisiknya guys gitu. Jadi nggak ada biaya untuk itu pemerintah untuk cetak materai dan segala macam. Buktinya tuh elektronik itu guys gitu loh. Materai 10 ribu tanpa itu pun ada masalah. Dikalikan ya, satu hari aja begitu 10 ribu ya, itu sebulan udah berapa? Anggap bursa itu Sabtu Minggu libur, kita ngomong normal ya, kita ngomong tanggal merah dan hari raya besar atau cuti bersama. Tapi normalnya pasar itu beroperasi 5 hari seminggu. Ya, berarti kalau sebulan itu 30 hari, 30 hari ya, bagi 7, 30 bagi 7. Kira-kira ada 4 minggu lah guys, kurang lebih 4 minggu. Dengan 4 minggu berarti ada 2 hari libur seminggu, berarti kali 4. Berarti 8 hari libur. Berarti anggaplah 22 hari. 22 hari kurang lebih. 22 hari bursa. Dikali 10 ribu, udah 220 ribu guys. Udah lebih besar daripada pajak motor. Pajak motor saya yang tahun 2005 ya. Motor 2 tak itu aja yang 110 cc itu 175.000 setahun. Ini 220.000 guys sebulan. Lebih besar daripada pajak motor saya guys. Luar biasa. Setahun itu udah berapa? Ya, Anda kalikan setahun. 220.000 kali 12. Kali 12 udah hampir 3 juta guys. Udah sama kayak pajak mobil. Anda bayangkan. Ya. Jadi seakan-akan orang trading ini sama dengan orang yang bayar pajak mobil setahun guys. Ini luar biasa ini. Kemana dananya coba? Jadi intinya adalah banyak sekali kenaikan gitu yang mungkin kita tidak sadari. Kalau kita sadar gitu kan. Jadi kita pertanyakan ada apa kenaikan ini. Jadi itu membuat masyarakat udah gerah gitu. Nah, jadi kalau kita baca medsos itu banyak sekali keresahan netizen, rakyat, masyarakat akan ketidakmampuan pemerintah ini mengatur negara ini, mensejahterakan rakyat, menciptakan keadilan, berpihak pada rakyat kecil gitu kan, lemah terhadap oligarki, tunduk pada oligarki. Nah, dia jadi Irma Cerniago ini menyepelekan media sosial gitu. Jadi seakan-akan media sosial itu sampah, ya kan? Dia Bung Rocky bilang kan, Bung Rocky mengatakan di acara itu, ini acara lagi masih berlangsung guys, nanti saya akan tonton lagi. Ini kalau sempat nanti saya akan atau ada yang baru, tapi kita sementarin dulu. Jadi seakan-akan media sosial itu sampah. Jadi dia tuh menganggap hanya yang kredibel tuh media-media televisi kayak Kompas TV. Ini acara berlangsung di Kompas TV, acara Rusi ini. Padahal apa lo katakan Rocky Gerung kan? Jadi karena kalau Rocky Gerung ini kesal karena media sosialnya dianggap, kita netizennya dianggap, rakyatnya dianggap, karena yang pegang media sosial adalah rakyat. Ya, ada yang pro juga di situ guys, ada yang kontra. Di media sosialnya ada yang pro dan kontra gitu, bukan semuanya kontra gitu. Nah, itu tidak dianggap sama Bu Irma nih, dia aja nganggap kayak media-media televisi, Kompas gitu kan, kayak Metro. Jadi Bung Rocky menyindir dengan mengatakan, jadi yang kompeten itu adalah, yang kredibel itu adalah yang pendapatnya Mahfud MD, Menko Polhukam, pemerintah, politikus itu kan. Jadi kata Bu Irma, itu bukan itu, tapi media seperti TV ini.
Padahal yang disampaikan Bu Rocky, ya, Bu Rocky menyampaikan juga, loh, media TV itu kan juga memiliki pernyataan dari Mahfud MD, Menko Polhukam dan penguasa politikus gitu, termasuk media sosial juga gitu kan, mengambil sumber dari media sosial. Jadi TV pun, media TV pun, Kompas, Metro dan sebagainya, itu juga ngambil dari sumber-sumber yang pro dan kontra juga gitu guys. Ini sumber itu diambil dari media sosial juga. Bahkan media sosialnya Mahfud MD juga pernah diambil kan oleh TV. Jadi Bu Irma nih ngerti apa itu media, bahwa kembali lagi media sekelas TV pun ya, yang nasional pun ya, Metro, TV One, Kompas, itu mengambil sumber dari medsos juga. Medsosnya para pejabat, medsosnya kemana Pak Luhut ngomong apa itu diambil dari medsosnya Mahfud MD juga begitu, dan siapapun itu kan diambil dari medsosnya juga gitu, juga dari opini masyarakat gitu. Bahkan TV pun mencari masyarakat yang ada di jalan gitu, bagaimana pendapat Bapak gitu kan. Jadi media TV pun memakai media sosial juga guys. Bahkan media TV pun ya, itu juga ada medsosnya. Ada bisa tonton di YouTube TV, itu bukan hanya di TV kita tonton sekarang, juga ada di Instagramnya mereka, juga ada Facebooknya mereka, juga ada di TV pun bermedsos juga gitu. Ibu Irma ini nggak ngerti apa yang dimaksud. Jadi dia mau mencap kalau ini legitimate, kalau ini benar, ini salah gitu. Nggak bisa begitu guys ya. Jadi nggak bisa mendengarkan bahwa oh kita setuju dengan itu benar, itu nggak bisa. Jadi ini Ibu Irma ini nggak ngerti tentang keseimbangan, tentang narasi pro dan kontra. Jadi bagi dia yang pro, yang sama dengan dia, itu dianggap legitimate gitu kan. Tapi kalau yang kayak medsos yang kita pakai itu, yang banyak rakyat bicara, itu bagi dia tidak, ibaratnya tidak legitimate gitu. Padahal itu sebenarnya legitimate. Kenapa? Karena langsung di sumbernya. Kalau TV itu misalnya TV juga begitu kan, dia menggunakan segmen dari para netizen juga. Dia mewawancarai pendemo, mewawancarai mahasiswa, mewawancarai petisi, semua diwawancarai gitu. Dia ambil data juga dari sumber medsos juga gitu. Nah, sekarang tinggal kita, apakah kita setuju apa tidak gitu. Tapi nggak bisa kita mengatakan bahwa media ini kredibel, media ini tidak gitu. Kecuali kalau memang betul-betul jadi media pun guys, ada media tuh yang kadang-kadang memberitakan hoax. Nah, jadi kita bukan fokus pada medianya, tapi fokus pada apa yang disampaikan gitu, ya kan? Fokus pada apa yang disampaikan. Karena media yang kredibel sekalipun itu bisa juga melakukan hoax itu. Kita ingat kemarin ada waktu itu rame-rame media minta maaf, banyak ya, media-media besar itu minta maaf tentang satu kasus, saya lupa kasus apa itu, karena mereka salah dalam waktu itu kasus apa ya, ini adalah kasus waktu itu mereka salah menyampaikan tentang itu, rame-rame minta maaf kan. Jadi itu bukti bahwa tidak ada satu media yang lepas dari khilaf, dari salah gitu. Jadi nggak ada sebenarnya media yang legitimate. Yang ada adalah kita harus lihat apa yang disampaikan, itu seharusnya. Jadi sama kayak media sosial juga begitu. Media sosial tuh nggak bisa kita katakan itu nggak legitimate gitu, karena itu adalah milik rakyat. Semua rakyat melewat media sosial. Rakyat itu nggak mungkin pakai media televisi, nggak mungkin. Yang pakai media televisi yang paling pemilik televisi, orang-orang yang berkepentingan, orang yang punya duit, punya kuasa untuk membayar TV itu. Rakyat kecil mana bisa. Apa yang bisa dilakukan ya di medsos. Jadi sebenarnya medsos itu adalah rintihan hati suara rakyat. Karena rakyat itu hanya bisa bermedsos. Kayak saya hanya bisa YouTube, paling Facebook, Instagram. Hanya bisa situ mencurahkan isi hati. Lewat blog saya mungkin menyampaikan isi hati di televisi, nggak mungkin. Saya nggak punya akses ke sana. Yang paling gampang bagi rakyat adalah media sosial ini. Kayak YouTube saya tinggal komentar seperti ini, di Facebook saya tinggal komentar, di Instagram itu adalah media rakyat guys. Jadi medsos adalah media rakyat, dan itu yang dibully oleh Ibu Irma. Dia tidak menganggap itu, gitu kan? Jadi dia tidak menganggap kita rakyat ini adalah suara yang legitimate, gitu, ya kan? Itu masalah di situ guys. Jadi ini membuktikan bahwa Bu Irma ini sama sekali, dan itu pun dilakukan dengan secara memalukan, ya. Dia tidak menghargai orang sedang ngomong. Bung Rocky lagi ngomong, dipotong-potongnya, itu tunjuk malah dikatakan dungu segala macamnya. Padahal Bu Rocky tidak pernah di acara itu tidak menyerang Bu Irma gitu. Jadi orang-orang sini guys adalah orang-orang yang suka. Baru ingat saya kasus kemarin ya yang dari politisi apa itu ya, PDIP itu nggak salah, yang menyerang siapa itu salah satu orang FPI di acara debat waktu itu kan. Jadi memang orang ini memang tidak berakhlak guys, suka memotong pembicaraan, mengatakan menunjuk orang yang tua adalah dungu, radikal, padahal sebenarnya dia seperti itu gitu, ya kan? Nah kalau Bung Rocky
Itu dia tepat esensinya. Dan dia kebanyakan bukan menyentuh orangnya, tapi pada pemikirannya gitu. Ya kan? Apa kebijakannya, kebijakan pemikiran, bukan nyerang orangnya. Kalau Bu Irma jelas nyerang orangnya. Dia nyerang Rocky Gerung. Itu bukti tidak ada akhlak dan etika serta tidak punya logika, guys. Itu yang mau saya sampaikan komentari di video kali ini. Oke, jadi mungkin share aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.